Kita akan membahas perusahaan gudang garam. Dan untuk di Indonesia sendiri, orang-orang untuk saat ini tuh lebih suka merokok dengan jenis sigaret kretek mesin. Selamat datang di episode Superstock bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hari ini kita akan membedah saham. Kita akan menganalisa bagaimana performa dan kinerja satu perusahaan yang siapa tahu bisa cuan masuk ke portofolio teman-teman. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Anggraini dari One Asia Equity Sales Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Bu Anggraini. Halo Mbak Alia. Mbak Anggraini, kita akan membahas perusahaan gudang garam atau yang lebih dikenal dengan kode GGRM. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih background terkait perusahaan gudang garam ini? Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Itu sudah berdiri dari 1958. Dan itu lokasinya di Kediri, Jawa Timur. Untuk perusahaannya sendiri sudah listing di bursa sejak 1990. Nah, untuk harga IPO-nya dulu di 10.250. Perusahaan itu pernah melakukan stock split atau pemecahan saham, rasionya 1:2. Tahun 1996 itu perusahaan juga pernah memberikan saham bonus dengan rasio 1:1. Wah, secara historis sih bagus banget ya performa kinerjanya gudang garam. Bagaimana nih Mbak Anggraini dengan demografi customer atau siapa aja sih pembeli produk gudang garam? Untuk customer profile dari Gudang Garam sendiri, itu memang sebagian besar itu lokal. Jadi kalau boleh dibilang 95%. Dan untuk pangsa ekspornya itu cuma 5%. Dan untuk di Indonesia sendiri, orang-orang untuk saat ini itu lebih suka merokok dengan jenis sigaret kretek mesin. Jadi untuk rokok sendiri, produk mereka itu di Gudang Garam ada 3 jenis. Yang pertama, sigaret kretek klobot. Klobot itu kulit jagung. Terus yang kedua, sigaret kretek tangan, dan ketiga, sigaret kretek mesin. Dan SKM ini yang jenisnya full flavor merupakan pangsa terbesar di Indonesia. Itu sekitar 41,3%. Dan untuk pangsa pasar kedua ini adalah sigaret kretek mesin Lautar. Pangsa pasarnya sekitar 36,4%. Perusahaan Gudang Garam menduduki pangsa pasar terbesar untuk penjualan SKM full flavor terakhir di kuartal kemarin itu 43,6%. Dengan adanya pandemi dan kesadaran hidup lebih sehat ini, bagaimana dengan demand untuk produk rokok itu sendiri nih? Jadi untuk generasi milenial saat ini, kalau kita lihat kan mereka suka kayak ikut pelatihan olahraga online, terus juga naik sepeda. Nah, mereka sebenarnya lebih cenderung ke gaya hidup sehat. Cuman untuk produk-produk Gudang Garam sendiri, ini mereka selalu punya demand pangsa pasar sendiri. Ini bisa dilihat dari kemarin mereka punya kuartal 2, itu mereka punya pendapatan walaupun di tengah pandemi, itu penurunannya hanya 0,6% kalau kita bandingkan dari kuartal 2 tahun lalu. Jadi demand-nya tuh tetap sama ya, stabil bahkan ya. Hanya 0, berapa tadi Mbak? 0,6%. 0,6%. Oke. Kira-kira faktor apa nih yang bisa terus mendorong performa perusahaan? Jadi faktor utama yang mempengaruhi performa perusahaan rokok ini pertama adalah daya beli masyarakat. Sebagian besar dari profil customer perokok ini merupakan masyarakat low income. Dan yang kedua itu regulasi cukai rokok. Jadi tiap tahun itu pemerintah biasanya menetapkan target penerimaan cukai rokok dan itu tertera di RAPBN. Seperti di hari Jumat kemarin, pemerintah itu sudah menetapkan RAPBN 2021 dan disebutkan bahwa target penerimaan rokok tahun 2021 itu kenaikannya 3,6%. Selain besaran dari penerimaan cukai rokok, penyederhanaan cukai rokok biasanya juga berpengaruh ke kinerja perusahaan-perusahaan rokok. Dan terakhir itu pemerintah pernah menyebutkan bahwa mereka berencana menyederhanakan cukai rokok yang awalnya 10 lapis ini menjadi 5 lapis dan itu mereka rencana bakal diterapkan di 2021. Penyederhanaan cukai rokok yang dari 10 lapis menjadi 5 lapis akan lebih menguntungkan ke produsen rokok tier 1. Oke. Karena dari penyederhanaan tersebut akan memaksa
produsen rokok tier 2 untuk menaikkan harga jual rata-rata mereka. Sedangkan industri rokok ini sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kalau misalkan customer dapat membeli produk dengan harga yang mirip tapi dengan kualitas yang lebih baik, ini pastinya akan ada pergeseran pemilihan Customer brand. loyalty-nya akan bergeser dan ini lebih menguntungkan produsen tier 1. Iya, betul. Di mana Gudang Garam adalah salah satu produsen tier 1 nih ya. Iya. Tadi Mbak Anggra ini sudah menjelaskan tentang penyederhanaan cukai rokok yang memberikan pengaruh positif ke produsen rokok tier 1. Berbicara tentang kompetisi di industri rokok ini, bagaimana sih valuasi perusahaan Gudang Garam sendiri? Untuk saat ini, Gudang Garam ditransaksikan di 11 kali PE. Sedangkan kalau kompetitornya itu di 20 kali, jadi hampir setengahnya. Dan di tanggal 28 Agustus, Gudang Garam sendiri akan mengadakan rapat tahunan dan salah satu agendanya akan menetapkan pembagian dividen. Dari tahun ke tahun, Gudang Garam itu memberikan dividen Rp2.600 per lembar. Jadi kalau kita lihat itu kan 2.600 sekitar 5% ya. Jadi ini merupakan salah satu attraction buat investor maupun trader untuk membeli saham Gudang Garam. Oke, jadi rekomendasinya nih masih bagus lah ya untuk saham Gudang Garam. Untuk teman-teman yang masih memilih saham-saham mana yang layak untuk diinvestasikan di portofolio, mungkin bisa memasukkan Gudang Garam sebagai salah satu saham cuannya. Wah, terima kasih banyak ya atas informasi dan updates-nya terkait saham Gudang Garam. Saya Aliyah Natasha beserta saya Anggraini. Kita pamit dulu. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dalam memaksimalkan aktivitas tradingnya dan berhasil mendapatkan cuan yang maksimal. Happy cuan!